hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tentunya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas-tugas pada bab 2 ini. Dan di sini akan Ibu lanjutkan materi dari hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu hukum? Kalian sudah tahu pastinya ya, di masyarakat sering ya adanya aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, hukum yang kalian mengerti selama ini hanyalah hukum seperti itu, tapi sebenarnya hukum itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang berupa sanksi dan norma-norma yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan juga menjaga terjadinya kekacauan. Dengan adanya hukum yang ada di Indonesia, tentunya ya menjadikan masyarakat semakin tahu mana hal-hal yang harus dilakukan dan mana juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hukum kita adalah diatur di dalam undang-undang. Ada hukum pidana, ada hukum perdata. Sedangkan yang Ibu terangkan di sini adalah hukum yang sifatnya secara umum. Bagaimana masyarakat yang ada mematuhi ya tata tertib sehingga tidak terjadi kekacauan. Sifat-sifat hukum ada 3: mengatur, memaksa, dan melindungi. Mengatur, kenapa sih hukum itu kok mengatur? Karena di dalam hukum berisi perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Apa perintah hukum? Apa itu larangan? Perintah bahwa masyarakat ya melakukan apa-apa yang diatur di dalam undang-undang. Larangan juga demikian. Larangan apa yang tidak boleh? Itu pun diatur di dalam undang-undang. Sehingga hukum berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Berbagai contoh ya, nanti bisa kalian cari contoh-contohnya perintah maupun larangan pada tugas-tugas berikutnya. Kemudian memaksa. Hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Kenapa memaksa? Ya dipaksa. Karena apa? Agar masyarakat ini patuh. Agar masyarakat itu selalu taat kepada hukum-hukum yang ada. Sehingga di sini memaksa apapun. Contoh aja di sekolah. Di sekolah ada aturan-aturan. Kalian tidak boleh terlambat masuk. Ada aturannya. Itu memaksa. Kalau kalian mau sekolah di SMA Negeri 20 harus patuh kepada aturan yang berlaku. Itulah yang dikatakan melindungi. Hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antar berbagai kepentingan yang ada. Di sini dikatakan, kenapa hukum itu melindungi? Hukum dikatakan melindungi, ya, karena agar masyarakat itu tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak ya sewenang-wenang kepada siapapun, memukul seseorang, ya. Jadi di sini ada hukumnya sehingga masyarakat juga dilindungi. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya, ini contoh-contohnya. Sehingga di sini orang yang dilakukan seperti ini mereka pun dilindungi oleh hukum yang ada. Tujuan dan fungsi hukum, kita lihat ya, apa itu tujuan, apa itu fungsi. Tujuan, hukum mendatangkan kebahagiaan. Hukum mendatangkan kemakmuran. Kenapa dikatakan bahagia? Bahagia dengan adanya hukum kita aman, kita nyaman,
Kita mau kemanapun rasa aman ada, itulah kebahagiaan. Hukum dikatakan mengatur pergaulan hidup manusia. Dikatakan mengatur pergaulan hidup manusia, ada ya aturan-aturan yang ada ya. Pergaulan itu tidak seenaknya. Contoh kalian ya, biasa bergaul, biasa nongkrong, biasa di warkop ya, itu pun diatur dalam hukum, tidak seenaknya. Kalau di warkop itu Anda bertransaksi dengan hal-hal yang ke arah narkoba, tentunya di sini pun hukum yang akan bertindak. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk bagi manusia dalam berinteraksi ya. Dengan adanya hukum, kita mudah berinteraksi dengan siapapun. Tidak ada ya batasan-batasan, tetapi ada aturan-aturan yang ada. Kemudian memberikan perlindungan. Dengan ada hukum, setiap orang, setiap warga negara merasa aman, merasa nyaman, merasa dilindungi. Kalian pergi kemanapun aman. Contoh ya, kalian berada di sekolah, kalian lagi terjadi pertengkaran dengan teman. Terjadi dengan pertengkaran dengan teman itu adalah bahwa kalian tidak harus terus takut ya. Sekolah ada perlindungan. Kenapa sekolah diadakan perlindungan? Sekolah pun ada undang-undang, ada hukum-hukum yang mengaturnya. Bagaimana anak-anak yang suka bertengkar, sehingga kalian tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa tidak berani untuk berangkat ke sekolah. Itulah makanya hukum itu mempunyai suatu tujuan, bahagia, membahagiakan, mengatur kehidupan manusia, mengatur interaksi, dan mampu memberikan suatu perlindungan. Apa itu fungsinya? Hukum sebagai pelindung, jelas ya, melindungi kita dari segala ancaman ya. Contoh kalian diancam, awas kalau kamu nggak mengerjakan PR ini, kamu nanti akan saya skors. Nah, itu ancaman ya, tetapi ancaman-ancaman itu bukan ancaman yang contoh di sekolah. Ancaman seperti itu bukan ancaman yang sifatnya kekerasan, tapi ancaman yang sifatnya adalah mendidik bagaimana kalian bersifat disiplin. Hukum sebagai keadilan. Hukum sebagai keadilan adalah menjaga, melindungi, memberikan rasa keadilan ya, adil ya, tidak membedakan, tidak adanya diskriminasi antara teman satu dengan yang lain. Itulah hukum. Dengan warga negara, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat ya, hidup dalam lingkungan sekolah, ada keadilan. Itulah hukum. Hukum sebagai pembangunan, berfungsi sebagai acuan penentu arah dan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan. Oke ya, kita berlanjut pada berikutnya. Makna perlindungan dan penegakan hukum. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa hukum itu sifatnya mengikat, memaksa, dan melindungi. Apa sih maknanya? Ya, tentu aturan-aturan yang ada itu ada maknanya. Perlindungan mempunyai makna, dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi. Maksudnya begini, setiap lembaga pemerintah itu walaupun itu swasta berusaha mengamankan kesejahteraan hidup berdasarkan hak asasi. Apa itu hak asasi? Setiap manusia punya hak, kalian punya hak. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Kamu punya hak, kalian punya kewajiban ya. Setiap orang punya hak dan kewajiban. Bila mana hak itu diperoleh, bila mana kewajiban itu diperoleh. Tentunya hak dan kewajiban sudah kalian peroleh pada kelas 10 sebelumnya ya. Kemudian
adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Di sini unsur-unsurnya apa? Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, unsur hukum. Adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga negara dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar, unsur hukum. Siapa yang melanggar tentu ada hukumannya. Sebagai contoh sekarang pada saat pandemi ya, setiap warga kota Surabaya harus bermasker. Kalau tidak akan ada denda 250.000. Itulah yang disebut dengan aturan hukum. Kalau tidak mematuhi ada sanksi. Sanksinya kepada siapa? Yaitu kepada warga kota Surabaya. Karena aturan-aturan itu diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Surabaya. Itulah sehingga masyarakat pun harus mematuhi.